nampaknya PDIP lagi ngambil momen nih. Tapi menurut saya Rusen 98 ini blunder apa manuver? Nggak ciamik menurut saya. Kenapa nggak ciamik? Kita bedah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi ini memang ceritanya lagi heboh ya, lagi viral ya. Apa yang dilakukan oleh PDIP ya kemarin ketika dia habis rapat meeting Zoom DPC DPD ya, kemudian para pengurus DPP berbaris dan mengeluarkan statement tentang MBG ya. Kita di sini tidak melihat masalah tata pengelolaan MBG ya. Yang kita lihat adalah, yang kita sorot adalah apa yang dilakukan oleh PDIP. Nah, kemudian di situ ada Bang Adian Napitupulu ya dan Ibu Mei. Nah, dia mengatakan tentang MBG itu sumber dananya dari mana? Ya, porsi anggarannya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dari mana? Ya, dia menjelaskan bahwa porsi yang diambil dari anggaran pendidikan ya sekian, dan anggaran dari MBG sendiri sekian ya. Artinya porsi anggaran atau budgeting dari APBN yang sudah disahkan, yang dia omongkan, yang dibicarakan ya, dia juga buka data-data ya, yang sudah disahkan pada tahun lalu 2025 bulan September itu diketok Palu. Saya ingat sekali tuh ketika banyak dari kita, dari kami protes ya, saat itu sedikit yang protes ketika anggota DPR merapatkan hal tersebut ya, mengketok palu ya, mengenai porsi anggaran MBG saat September itu. Kita termasuk orang yang keras yang mengkritik. Nggak ada tuh waktu itu partai yang mengkritik porsi anggaran atau struktur anggaran APBN yang diketok palu itu, dan itu udah disahkan. Nggak ada satupun partai oke-oke aja, mulus-mulus aja gitu ya. Mungkin teman-teman harus tahu juga, jadi di dalam struktur atau porsi anggaran APBN yang sudah diketok palu itu memang jelas dikatakan di situ bahwa APBN anggaran APBN mengenai MBG itu sekitar 280-an triliun ya. Kemudian mengambil lagi porsi anggaran pendidikan yang waktu itu, kalau tidak salah pendidikan itu 760 triliun, dikurangi, diambil 220 triliun itu menambah ke anggaran MBG. Itu di dalam undang-undang yang udah diketok ya, undang-undang APBN ya, yang udah diketok. Seperti itu. Coba dibedah aja, di searching aja hasil undang-undang APBN untuk 2026 ini. Jadi waktu ketika itu dirapatkan, diketok palunya, ya partai pada kemana aja. Ya. Apalagi banggarnya orang PDIP gitu ya. Oke, jadi kalau memang PDIP kemarin pada berbaris itu ngobrol kepada media tentang struktur anggaran APBN, kalau hanya ingin menjelaskan bahwa benar loh MBG itu mengambil dari anggaran pendidikan ya, dari porsi anggaran 200 triliun lebih itu, berarti ingin menjelaskan bahwa pemerintah atau pejabat salah ngomong. Ya untuk apa? Cuma mengasih tahu pejabat itu nggak benar loh kalau itu tidak mengambil dari pendidikan. Kalau MBG itu mengambil dari dana efisiensi, mau mengkritik itu, ya nggak benar, karena kalian-kalian lah yang ikut mengetok, yang mengesahkan. Jangan gibulin rakyat, jangan membohongi masyarakat. Ya, kita ini udah paham permainan kalian, wahai partai-partai. Gitu ya. Kalau memang nggak mampu menolong rakyat, udah diem aja. Jangan banyak manuver yang ujung-ujungnya blunder. Gitu ya. Itu tuh jelas. Sekali lagi saya tidak membicarakan mengenai tata kelola MBG-nya.
Dan saya tidak ingin membela pemerintah juga tentang hal MBG gitu ya, karena saya objektif kok, pengelolaannya di bawah itu memang bermasalah gitu. Dan itu harus dicari akar masalahnya apa dan harus segera dibereskan karena tujuannya bagus kok ini program gitu ya. Jadi PDIP tolong ya, masyarakat sudah cerdas, jangan apa ya, seakan-akan kita mudah dipelintir gitu. Dan saat ini juga yang saya tangkap ini kan baru bulan Februari ya, ya itu juga belum mengambil dong. Itu kan hanya mengambil 220 T dari anggaran pendidikan yang 760 T yang sudah ya dari porsi atau struktur anggaran APBN yang sudah diketok ya. Itu belum diambil karena di MBG sendiri masih ada 280 T-an gitu, kekurangan yang dia ini nanti akan mengambil. Tapi dalam logikanya ini baru bulan kedua, masa sudah menarik gitu ya dari dana dana pendidikan, kan belum pastinya. Orang baru masih berjalan 2006 ini masih berjalan Januari, Februari, ya kan? Dan sekarang baru masuk ke awal Maret. Itu logikanya kan belum mengambil. Nah, itu yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan yang mengkritisi gitu, dengan PDIP khususnya. Tetapi kalau kita sih salah dua-duanya gitu loh. Karena kan memang ini terpampang jelas undang-undang, ya kan, terbuka, ya kan, informasi ini open kepada masyarakat asal kita mau membedah atau mempelajarinya. Yang nama struktur anggaran, oke, gitu ya. Jadi satu itu menurut saya blunder bagi PDIP, ya. Itu bukan strategi untuk memperbaiki image PDIP yang lalu-lalu merusak negara ini, gitu ya. Nah, yang kedua, kemudian Hasto mengeluarkan surat edaran PDIP tidak boleh bermain MBG gitu ya, intinya ya. Saya ketawa gitu loh. Yang sekarang ini jalan ya, pengusaha-pengusaha, partai, lingkaran-lingkaran, siapa sih yang banyak duit, siapa sih yang bisa menalangi membangun yang namanya dapur SPPG kalau bukan kalian-kalian. Kalau memang surat edaran itu benar ya, ayo kita cek sama-sama, kita buktiin ya masyarakat. Kita akan cek mana orang-orang PDIP ya yang punya bisnis MBG. Kita akan bedah loh rame-rame sama netizen semua, masyarakat kita bedah loh. Banyak orang PDIP yang main, yang memiliki SPPG. Ya, jangan nanti kalau kita udah bedah ngomongnya, oh itu kan dia perorangan, dia bukan partai. Kan enak kalian melintirnya, apalagi Pak Hasto jago pelintir, ya kan. Kalau udah diselamatin sama Pak Prabowo, dikasih amnesti, abolisi, jangan banyak manuver, nanti blunder lagi gitu ya. Udah untung diselamatin, udah citra partai aja yang diurus, perbaiki gitu ya untuk PDIP ini. Ya permainan kelas lucu gitu loh. PDIP yang katanya dulu yang hebat, struggle, yang punya daya tahan yang selama ini hebat ya, yang kita anggap partai perjuangan dulu waktu saya masih digerakkan, dan saya sangat ngefans berat dulu sama PDIP dan Megawati. Kenapa sekarang diisi orang-orang yang cuma bisa blunder aja, kalau ngomong di publik blunder, yang ngancurin image-nya partainya sendiri gitu ya. Kacau memang. Ya udah, kalau kita sih melihatnya begini ya, dari kita ada dua hal itu. PDIP menurut kita sedang mengambil momentum ketika masyarakat menyoroti dan sudah mulai muak dengan apa yang terjadi akibat program MBG. Dia mau mengambil momentum dan dia ingin nanti menjadi garda terdepan gitu ya kan. Ya, dia akan di barisan depan dan dia berharap masyarakat yang sekarang sudah jengah dengan keadaan ini akan menjadi barisan mereka, ya kan? Itu cara mainnya. Jadi kalau menurut saya enggak.
masyarakat tetap terpatri atau di benaknya PDIP seperti apa. Jadi kalau dengan cara ini dilakukan oleh PDIP, menurut saya adalah apa? Blunder terhadap PDIP. Dan kita para termul, ya kan, kalau di daerah teman-teman kita cek semuanya, kalau ada pengusaha SPPG yang terkait dengan orang-orang PDIP, ya kita bongkar, kasih alamatnya ke akun ini, kasih namanya semuanya, ya kita bongkar, kita kulitin, kita rujak sekalian. Saya tahu, saya yakin, percaya, karena saya tahu ada datanya. Saya percaya bahwa nanti PDIP akan mengklarifikasi tuh yang saya tadi bilang apa. Itu oknum, itu bukan sorry, itu orang, perorangan, bukan mengatasnamakan PDIP. Percaya mas saya, gayanya pasti begitu. Tapi nggak apa-apa, kita bongkar aja gitu. Ya, emang benar-benar nih partai. Oke ya, jadi segitu menurut saya, kita semua tetap kompak, solid, untuk termu semua, untuk relawan, untuk silent majority, ya kita dukung terus Pak Jokowi, tentunya Prabowo Gibran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.